Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry, tepatnya hari ini 23 September. Tadi pagi kita sudah live dan saat sore hari ini kita juga live kembali ibadah Empower Woman Ministry. Baik saudara, saat ini saya mau membawakan firman Tuhan yang berjudul Priscilla, the mentor, perempuan yang membentuk generasi pemimpin. Saudara, saya sapa teman-teman yang ada di TikTok, Shalom, teman-teman yang ada di TikTok, teman-teman yang ada di Zoom, Shalom, dan juga yang ada di YouTube tentunya. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan full rekaman ibadah Empower Woman hari ini, Anda bisa dengarkan di channel saya di Priscilla Das Channel. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah kebaikan-Mu. Saat ini hambamu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Penuhi hambamu dengan karunia hikmat pengetahuan, biar hanya memberitakan kebenaran firman Allah, penuhi dengan kuasa, otoritas, wibawa ilahi, dan Roh Kudus bekerja, ambil alih hamba, sembunyikan hamba, di balik kuasa salibmu hanya nama hamba, hanya namamu yang dipermuliakan. Terima kasih buat semua pendengar. Roh Kudus, kau yang bicara juga pribadi lepas pribadi, bahkan saat firman-Mu diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dan Tuhan, kami juga sepakat sehati mematahkan segala kuasa, segala penghalang, keakuhan manusia yang menolak kebenaran firman Allah dihancurkan, dipatahkan. Biar firman-Mu bekerja mengoreksi, menuntun kami, mendewasakan karakter kami semakin seperti Kristus. Dan kami bukan hanya pendengar, terutama kami menjadi pelaku firman yang berdampak dimanapun. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, supaya kami berbuah di dalam nama Yesus. Amin. Yang siap dengarkan firman Tuhan, apa kabar? Shalom semuanya. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Pasti sehat. Semangat, semangat, semangat. Tahu saudara? Apa judul khotbah hari ini? Bukan khotbah sih, ini lebih ke pengajaran ya saudara ya. Lebih dalam. Waktunya bisa 1 jam lebih saudara. Kalau khotbah dibatasi 40 menit ya saudara. Dan hari ini firman Tuhan berjudul The Mentor. Perempuan yang membentuk generasi pemimpin. Siapakah dia? Priscilla. Priscilla adalah the mentor. Dia seorang perempuan yang membentuk generasi pemimpin dan firman Tuhan bisa kita buka dari Kisah Rasul 18. Ini Kisah Rasul Priscilla dan Aquila yang namanya selalu disandingkan bersama-sama suami istri yang saling melengkapi. Dan kisahnya juga di Roma 16 khususnya ayat 3 untuk tema hari ini, The Mentor. Saudara, saya mau memberi pantun biar kita semangat semuanya, semangat-semangat di sore hari ini. Welcome bagi teman yang ada di TikTok, di YouTube, dan juga di Zoom. Shalom, apa kabar? Damai sejahtera bagi kita, damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kita. Saya percaya saat firman Tuhan ditabur, Roh Kudus bekerja, hati kita dibaharui, pikiran kita dibaharui, ada kelegaan, ada jalan keluar. Bahkan saat firman diberitakan, tidak ada firman yang keluar sia-sia. Semua akan kembali berbuah. Baik saudara, bagi Anda yang punya permohonan doa, anda bisa letakkan di kolom chat, tapi lebih baik DM saya. Nanti saya dan tim akan mendoakan Anda. Baik, saudara, saya mau memulai dengan pantun, saudara, supaya kita semangat gitu ya, saudara ya. Ya, nah, teman-teman, ini pergi ke ladang menanam padi. Hasilnya cukup bagi keluarga. Hidup beriman, tidak sendiri. Bertumbuh bersama jadi berkat bagi sesama. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, setiap orang besar yang kita lihat hari ini pasti pernah memiliki seorang mentor. Saya juga punya mentor, paling tidak dosen saya, mama saya, pendeta saya, gitu ya, saudara. Mentor itu apa? Yang membimbing kita, seseorang yang membimbing, mengarahkan, kemudian juga ya, yang banyak membenahi kita, saudara ya. Tuhan itu pasti memperlengkapi kita dengan cara-caranya yang ajaib. Percayalah, saudara ya. Dan dia akan selalu mengarahkan kita lewat seseorang ya. Menolong kita, menemukan panggilan kita. Karena semua kita punya panggilannya. Kita diciptakan Tuhan unik untuk tujuannya yang mulia. Ya, it's all about God. To glorify God. Saudara,
Dalam dunia rohani, saudara, Allah sering memakai mentor untuk membentuk generasi pemimpin berikutnya. Dan yang luar biasa, di balik kisah-kisah besar dalam Alkitab, sering ada seorang perempuan yang Tuhan pakai sebagai mentor. Saudara, memang tidak asing. Mentor juga perempuan sering loh, saudara. Makanya dikatakan di balik laki-laki yang berhasil, pasti ada perempuan di baliknya. Ya, perempuan itu bicara banyak, saudara. Bukan hanya istri, ibu, sahabat, kakak, seperti Miriam ya saudara. Kakak, Tuhan itu luar biasa karena memang perempuan diciptakan untuk menolong laki-laki, saudara ya. Laki-laki juga bukan hanya perempuan, saling tolong menolong. Jangan cuma bilang, iya memang kau kan dijadikan jadi penolong gitu ya. Bukan itu juga, saling melengkapi ya saudara ya. Bahkan sekarang ada yang kita sebut, kita pikir yang jadi pemimpin hanya laki-laki, yang jadi mentor hanya laki-laki. Tidak, tidak ada hubungannya kepemimpinan, mentoring dengan gender. Ya, saudara, itu dengan talenta setiap orang diberi Tuhan. Tidak pernah dibedakan sama Tuhan, laki-laki dan perempuan. Siapa Anda beda-bedain? Laki-laki dan perempuan, siapa Anda? Anda juga lahir semuanya dari perempuan, tapi bukan berarti perempuan itu hebat sekali dari laki-laki. Kita saling melengkapi, kita sejajar di hadapan Tuhan ya, kita segambar, tidak ada yang laki-laki yang segambar perempuan hanya imitasi. Bohong, 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 bohong banget. Emang lu lahir dari mana gitu ya? Emang lu semuanya Adam diciptakan langsung kan? Tidak gitu ya. Jadi begini saudara, dalam dunia rohani Allah sering memakai para mentor ya. Fungsinya apa? Untuk membentuk generasi pemimpin berikutnya. Dan yang luar biasa, di balik kisah besar, ada perempuan yang Tuhan pakai sebagai mentor. Wow, saya tercengang ketika ini. Miriam pernah menjadi mentornya adiknya Musa. Pernah loh saudara, walaupun sedikit itu tetap mentor. Kita harus menghargai orang-orang yang pernah membimbing kita, mengarahkan kita. Saudara, hari ini kita akan belajar dari yang mirip namanya sama saya, bukan nama dia yang mirip, tapi nama saya yang mirip sama dia. Priscilla, nama saya, by the way, Priscilla Damaris Silitonga. Hampir sama ya, saudara. Harusnya saya dari P, nggak tahu tuh mama saya buat F. Apapun itu, anyway, saya mirip sama dia dan saya berdoa, saya juga bisa seperti Priscilla yang di Alkitab ini. Saudara, Priscilla adalah seorang perempuan dan namanya selalu disandingkan di Alkitab. Tidak pernah sendirian, selalu bersama nama suaminya, walaupun sering diucapkan lebih dulu. Nanti saya ceritain kenapa, saudara ya. Dan mereka dipakai Tuhan untuk membentuk generasi pemimpin besar. Salah satunya Apolos. Apolos adalah pembicara besar, tapi pernah dimentoring seorang perempuan namanya Priscilla. Bayangkan, dia pembicara fasih, dia pintar sekali berpidato, berretorika, tapi masih di mentoring sama seorang perempuan bernama Priscilla. Wah, ini luar biasa, saudara. Mari kita buka langsung Alkitab kita. Alkitab adalah firman Allah, sumber segala sesuatu. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Saudara, saya suka mengeksegesis. Jadi saudara jangan pernah bawa dari luar ke dalam Alkitab. Tapi yang benar dari dalam keluar. Segala-segala sesuatu sumbernya dari firman. Segala sesuatu kecerdasan, ilmu pengetahuan, kecanggihan apapun itu dasarnya dari firman. Alkitab bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah. Kalau Anda mengeksegesis, Anda mengolah tiap kata dengan tuntunan Roh Kudus, ada banyak rema yang akan Anda dapatkan. Setiap orang akan berbeda mendapatnya rema pada satu ayat. Itulah luar biasa powerfulnya firman Tuhan berkuasa, saudara. Makanya berdoa, bukan sembarang baca buku. Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Baca terus, baca terus. Roh Kudus akan memimpin. Satu rema, 10 orang mendengar, akan mendengar, satu rema, satu ayat bisa menghasilkan ratusan rema untuk tiap ratusan orang karena Roh Kudus bekerja pribadi lepas pribadi. Wow, saya semakin wow em, takjub dengan firman Allah yang maha besar ya saudara. Baik saudara, saya buka dari Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Saya baca Apolos adalah seorang Yahudi dari Alexandria, pasti bicara. Lihat ini, dia pasti bicara, mahir kitab suci. Dia mentornya tapi masih dimentoring, tapi masih memiliki pemahaman terbatas. Sehebat apapun orang, saudara, tidak ada yang sempurna. Tetap harus terus belajar seumur hidup. Ayat 25, ia sudah menerima pengajaran jalan Tuhan. Bersemangat, tapi
pengetahuannya hanya sebatas baptisan Yohanes. Dengarkan ini ayat 25. Di sini ada banyak yang akan saya paparkan nantinya. Kita akan olah dan eksegesis ayat per ayat ya saudara ya. Jadi kalau kita lihat di saya tidak mengerti, saudara, tapi kita akan teruskan ya, saudara ya. Kita akan teruskan. Saya akan mengeksegesis kisah para Rasul 18 ayat 24 sampai 26 ini, saudara. Ini luar biasa firman Tuhan, ya. Ini firman Tuhan yang powerful. Saya senang sekali mengeksegesis kayak seperti yang saya bilang, eh, bahwasanya bukan dari luar, tapi dari dalam keluar. Mari. Jadi dikatakan, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi Apolos. Jadi, Apolos ini berasal dari Alexandria. Dia uh, sebentar ya saudara, ada sedikitnya. Jadi, sementara dia datanglah ke Efesus, dia seorang Yahudi bernama Apolos dari Alexandria datang ke Efesus, ya. Ia dikenal fasih dalam berbicara, eloquent, dan kuat dalam pemahaman kitab suci. Jadi Alexandria itu apa? Itu pusat intelektual dunia kuno, terkenal dengan perpustakaan besar dan komunitas Yahudi Helenistik. Wow, ini kayak bahasa-bahasa Yunani banget gitu ya saudara ya. Philo dari Alexandria juga dari sana. Jadi orang Yahudi dari Alexandria biasanya sangat terpelajar saudara. Mereka pintar-pintar dan terbuka dengan filsafat Yunani ya saudara. Jadi istilah logios, logios ini dari bahasa Yunani pasih sekaligus berpengetahuan. Itulah Apolos. Sudah pinter, berpengetahuan, pasti semua sama dia. Tapi ternyata dia juga masih terbatas, saudara ya. Dan dari pengamatan linguistik, bila kita bahas lebih dalam, Logios bukan sekedar pandai bicara, saudara. Bukan hanya sekedar pandai retoris, tapi dia seorang terpelajar. Dia cakap dalam menafsirkan kitab suci. Dunatos entais graphais. Sangat kuat dalam kitab suci. Ini menunjukkan keahliannya menafsirkan Torah dan nabi-nabi. Saudara, ada makna teologis yang dalam di sini. Tuhan memakai latar belakang budaya dan pendidikan seseorang untuk tujuannya. Namun, intelektualitas saja belum cukup, saudara. Jika pemahaman Injil belum penuh, ada aplikasi pastoral di mana banyak orang percaya yang pasti bicara, dia tahu Alkitab, saudara, tetapi tetap membutuhkan pembaharuan pemahaman Injil. Pendidikan tinggi adalah anugerah, tetapi harus ditundukkan kepada Kristus. Jadi, bila kita membaca ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan semangat ia bicara dan dengan teliti ia mengajarkan tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Saudara Apolos sudah diajar tentang jalan Tuhan. Semangatnya berkobar-kobar dan ia mengajar tentang Yesus dengan teliti. Namun pengenalannya hanya sebatas baptisan Yohanes. Saudara, kita harus tahu ada catatan historis kultural jalan Tuhan atau kita sebut dulu namanya Hodus Toi Kyrio, istilah awal bagi kekristenan. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 9 ayat 2 dan Kisah Rasul 19 ayat 9. Baptisan Yohanes maksudnya apa? Ini baptisan pertobatan. Jadi Apolos cuma taunya ini. Kita bisa lihat jelas di Markus 1 ayat 4. Jadi ini bukan baptisan dalam Roh Kudus, Kisah Rasul 2 atau Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Jadi Apolos sudah mendengar tentang Yesus tetapi belum penuh dalam doktrin keselamatan dan Roh Kudus. Ya, saudara, di sini dikatakan bersemangat dalam roh. Ini menunjukkan dia punya gairah rohani. Nah, kalau kita telaah dari bahasa aslinya ya, ini lebih baik lagi segitu ya, saudara ya. Dan akribos, teliti, cermat. Ini mengidentifikasikan integritas dalam pengajaran. Ada orang yang tulus dan semangat melayani, tetapi masih perlu dilengkapi pemahaman firman.
Tahukah saudara, baptisan Yohanes ini membuka jalan, tetapi Kristus membawa penggenapan. Jadi jangan remehkan mereka yang semangat, tetapi belum lengkap pemahamannya, karena mereka justru bisa jadi pemimpin besar bila dibimbing. Mereka hanya perlu dibimbing, dimentoring, karena sudah punya semangat, saudara ya. Tapi juga jangan hanya modal semangat, tapi harus betul-betul pengetahuannya. Gereja dipanggil untuk memperlengkapi, bukan hanya mengkritik. Saya ulang, gereja dipanggil untuk memperlengkapi, bukan hanya mengkritik. Dia di ayat 26 mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tapi saat Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Jadi Apolos berani mengajar di sinagoge, walaupun dia terbatas, tapi Tuhan itu baik, saudara. Anda semangat walaupun Anda nggak paham benar. Seperti Apolos ini, dia semangat, dia pintar walaupun nggak semua dia tahu, saudara. Tuhan akan banyak pakai orang untuk membimbing kita. Jadi asal hati kita tulus, tidak ada ambisi pribadi, kita mengandalkan Roh Kudus, tapi juga mau dibimbing. Jangan sok pinter, jangan merasa aku kan lebih, aku kan lebih. Tidak ada kita yang sempurna, kita terbatas, kita perlu di-mentoring, perlu dibimbing terus. Saudara Apolos dibimbing oleh Priscilla dan Aquila yang mendengarnya. Mereka mengundangnya ke rumah mereka. Disitulah mereka menjelaskan lebih lengkap tentang jalan Tuhan yang Apolos taunya terbatas. Priscilla Aquila ini rekan Paulus dalam pelayanan. Kisahnya di Kisah Rasul 18 ayat 2 sampai 3, Roma 16 ayat 3 sampai 4. Priscilla sering disebut lebih dulu dari Aquila. Dia ini jarang terjadi di dunia patriarkal, saudara. Ini menandakan Priscilla karena lebih aktif, dia lebih berpengaruh dalam pelayanan, dalam mengajar. Mereka tidak mempermalukan Apolos di depan umum, tetapi membimbing secara pribadi di rumah mereka. Jadi mereka membawanya dengan ramah ke rumah. Jadi ini pastoral, inilah nada pastoral, bukan konfrontatif. Dan mereka menjelaskan dengan teliti. Jadi kalau dilihat dari akar kata yang digunakan di ayat 25 nih, akribos, Apolos cermat, tapi mereka melengkapi dengan lebih teliti lagi. Saudara, itulah fungsi mentor, bukan saling bersaing, tapi kolaborator. Saudara, pelayanan adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Saya ulang, pelayanan adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi, Priscilla Aquila ini menjadi pusat pembinaan iman, bukan hanya gedung ibadah. Priscilla, dia punya peran penting dalam mengajar, dan dia membentuk teolog besar seperti Apolos. Jadi, pemuritan terbaik itu terjadi dalam kehangatan keluarga, kehangatan rumah, bukan hanya di podium, saudara. Kita dipanggil bukan hanya berkhotbah, tapi juga membimbing pribadi dengan sabar. Kita hargai peran perempuan dalam pelayanan gereja. Jadi dari sini, karunia alamiah dan pendidikan itu perlu dilengkapi oleh wahyu Kristus. Nggak cukup hanya kita sekolah, saudara. Tapi juga jangan cuma bilang, ah, aku dapat pewahyuan nggak perlu sekolah. Bohong juga itu semua ya, saudara ya. Bohong itu semua. Kalau Anda memang betul-betul ingin maksimal dipakai, Anda memang harus bayar harga. Karunia alamiah dan pendidikan tetap harus dilengkapi oleh wahyu Kristus. Jadi semangat tanpa pemahaman ini yang tanpa pemahaman yang lengkap ini perlu bimbingan, saudara. Dan pemuritan yang penuh kasih akan mengubah potensi menjadi pelayanan efektif. Perempuan punya peran signifikan dalam mengajar dan membimbing dalam Injil. Saudara, saya punya suatu sebutan, eloquence without Christ is brilliance without light. Semangat tanpa pengenalan penuh akan Injil perlu dituntun, bukan dipadamkan. Pemuritan terbaik itu lahir di rumah, bukan hanya di mimbar. Priscilla berdiri sejajar dengan Aquila, saudara ya. Kalau kita lihat, Allah mengangkat perempuan untuk menjadi pengajar Injil. Ini luar biasa ayat ini. Saya sangat diberkati ketika saya mempersiapkan bahan ini, ya. Jadi dari sini kita banyak belajar ya, saudara ya. Seperti yang saya sudah eh,
Perkatakan, saudara, kalau kita mengulas latar belakang dari ayat ini, jadi saya suka selalu membahasnya lebih dalam. Jadi para rasul ditulis oleh Lukas, ini sebagai informasi tambahan, dia tabib, dia sejarawan, dia juga penulis Injil Lukas. Tujuan kitab ini apa sih? Ini menunjukkan bagaimana Injil Kristus menyebar di Yerusalem sampai ke ujung bumi seperti firman-Nya di Kisah Rasul 1 ayat 8. Pasal 18 ini mencatat pelayanan Paulus di Korintus, kemudian pertemuannya dengan Aquila dan Priscilla. Jadi pasangan Yahudi yang baru diusir dari Roma oleh perintah Kaisar Claudius. Jadi setelah Paulus melanjutkan perjalanan misinya, pasangan ini tetap tinggal di Efesus dan menjadi tokoh penting dalam pembentukan jemaat. Jadi saudara, saya ingin bahas tentang Apolos juga. Dia asalnya tadi Alexandria. Saya ulang ya saudara. Ini pusat ilmu pengetahuan. Dia bicara fasih, mahir kitab suci, menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Tapi dia belum mengenal ajaran tentang Mesias. Ini di sini pengetahuannya terbatas. Yang lainnya luar biasa, spektakuler saudara. Dia hanya taunya baptisan Yohanes. Dia tahu tentang pertobatan, tapi belum memahami karya Kristus dalam kematian, kebangkitan, baptisan dalam Roh Kudus. Saudara, Apolos gambaran orang yang punya potensi, jangan dipadamkan walaupun dia punya kekurangan. Disinilah pentingnya mentor, mengayomi, jangan merasa tersaing. Nanti dia lebih pintar, ngapain ku bimbing? Aku aja diam-diam aja aku. Nanti disitulah aku mencelah dia. Banyak yang kayak gini, saudara ya. Ih, aku kayak gini sebel banget, saudara. Udah kita semangat-semangat dicari-cari kesalahan kita. Dosen juga banyak kayak gini, saudara. Bingung saya ini. Ini sebenarnya mau ngapain sih? Kamu nih dosen teologi, bukannya berbagi nunggu-nunggu. Ya silahkan, ya silahkan. Lalu kamu cari-cari apa nih kesalahannya, apa nih kelemahan. Makan tuh. Kamu pikir kekristenan seperti itu? Harusnya kamu itu tidak perlu merasa tersaing dengan orang-orang yang baru, pendatang baru. Kamu tahu ini berpotensi, diam-diamin aja dia semangat banget. Biarin, gak usah dibantu. Wah, ada yang namanya tabur tuai, saudara ya. Kamu tuh jangan seperti itu. Saya pernah menghadapi dosen-dosen seperti ini. Menyebalkan, saudara ya. Tapi ya nggak perlu saya bilang ya, saudara ya. Tapi kalau Anda mendengar ini ya, bercerminlah. Ya, ngapain sih kita ketakutan dengan orang-orang yang berpotensi? Justru kerajaan Allah itu bukan saingan. Kolaborator is all about God. Is about the kingdom of God. Jadi ngapain mesti bersaing-bersaing, ya kan? Nah, jadi kita harus saling melengkapi karena setiap orang butuh bimbingan agar pelayanan maksimal utuh dalam Kristus. Saya memaparkan peran Priscilla dan Aquila di ayat 26. Mereka mendengar Apolos, jadi mereka ketika berkumpul di sinagoge, Apolosnya berkhotbah, dia sangat semangat sekali kayak saya ini saudara ya, semangat banget, berapi-api. Jadi, begini saudara-saudara. Nah, Priscilla sama Aquila mendengar, wow, ini salah, tapi dia nggak mau menjatuhkan gitu, saudara. Saya mau mengaku, saya juga pernah ketika kesel lihat orang yang suka jatuhin saya pernah juga balik jatuhin. Lalu saya minta ampun, ampuni saya Tuhan. Saya juga mau belajar jadi mentor yang baik, nggak perlu merasa terancam dengan orang yang lebih baik, tapi justru melengkapi dia dengan tulus. Gak usah takut terancam, gak usah takut, nanti dia lebih pintar dari saya. Nggak perlu seperti itu di kerajaan Allah. Saudara, ketika kita melihat seseorang berapi-api semangat, jangan cari-cari kesalahan dia, cari-cari, oh dia terlalu semangat, saya carilah kesalahan dia supaya dia jatuh. Oh dia pintar, memang dia memang pintar, hebat retorika. Oh dia salah, ini akan saya permalukan dia dengan kesalahan dia. Wah, saya sudah pernah begini saudara, saya termasuk orang yang semangat. Saya pernah sedih saudara, dia tahu saya salah tapi dia diem. Lalu dia mencibir saya di belakang, padahal dia seorang yang bisa saya bilang mentor saudara. Saudara kalau Anda melihat manusia Anda akan kecewa, Anda akan pahit saudara. Tapi di sini kita diajar, kamu mau sama seperti dia atau kamu mau berubah? Supaya kerajaan Allah makin dibesarkan. Kalau kita semua sama iri-irian, dengki-dengkian, asih iri-irian, dengki-dengkian, susah. Tubuh Kristus itu akan bersatu. Percayalah, kalau kamu membangun orang, kamu mengangkat orang, kamu gak akan pernah jatuh. Justru ketika kamu jatuhin orang, kamu sudah jatuh duluan. Mungkin kamu masih di posisi yang sama. Kau sedang mengamankan posisimu. Nanti dia lebih pintar dari aku. Dia salah. Ku diamin. Dia salah. Ku ceritain, tapi gak pernah ku tegur. Mampus dia. Dia akan yang semangat berapi-api. Ku padamkan, biar dia tahu dia tidak sempurna. Memang kita gak ada yang sempurna, kawan.
Tapi kalau orang udah semangat, kamu lihat orang yang antusias, tapi kau diam ketika dia salah, malah kau cibir-cibir sama dia, nggak kau bilang kesalahannya apa, sama semua orang kau bilang, sama setiap orang, oh dia itu punya salah, makanya dikeluarin, didiemin, ada salah dia. Kamu tuh pemimpin apa seperti itu? Tuhan tahu semuanya. Niat-niat busuk yang disembunyikan, yang dikemas cantik, pura-pura kamu sebagai pemimpin. Ya, kamu patah-patahkan semangat orang. Kamu cari-cari kesalahan dia supaya dia nggak pernah mengungguli kamu. Ada konsekuensi. Kamu tahu berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya. Pemimpin akan dituntut lebih tinggi. Pemimpin yang berhati besar, hanya dia yang bisa jadi pemimpin yang besar. Kamu patah-patahkan semangat orang yang antusias. Ya, kalau Priscilla yang ada dalam Alkitab ini seperti itu, hah? Ada Apollo saingan kita, harus kita yang pintar aja. Ah, dia salah, gak usah kita kasih tahu kesalahannya. Tapi sama semua orang kita kasih tahu kesalahannya. Dia salah loh, dia salah loh. Itu orang yang busuk hatinya. Banyak pemimpin begini. Saya sudah muak ketemu pemimpin seperti ini. Dosen seperti ini, sudah tahu ini perlu, dia ini semangat. Ah, karena dia semangat, didiemin. Hah, uang, 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 mata duitan, saudara. Padahal yang nggak semangat dia tolong, saudara. Yang semangat dia patah-patahin, saudara. Supaya dia jangan lebih dari saya. Kamu sudah duluan jatuh. Kamu sudah duluan gagal. Saya mau ingetin, kalau kamu seorang dosen teologi, jangan kamu seperti itu. Buat malu dosen seperti itu. Orang yang antusias, makanya kau jangan terlalu antusias. Sampai teman saya pernah bilang gitu. Mungkin karena kau dilihat semangat banget, Pris. Makanya kau dijatuh-jatuhin. Ini dosen apa seperti ini? Harusnya semangat, dia semangat. Bukan mata-matain semangat orang. Kalau kamu yang denger ini, bertobat kamu. Ya, apalagi kamu namanya titelnya dosen teologi. Malah lebih jahat dari dosen yang tidak teologi. Ini yang buat orang-orang kepahitan. Karena dia cari uang di bidang teologi. Saudara, memang Tuhan butuh uang. Kita butuh uang, tapi jangan lupa. Jangan kita bersaing. Saya yang mau katakan ketika kita bersatu, saudara. Kita nggak lihat diri kita lagi, tapi kita punya kebesaran hati. Kita sudah menang. Kita ngangkat orang lain, walau nanti dia geser posisi kita, kita tetap lebih tinggi dari dia. Dia bisa lupa, saya sudah ketemu juga orang yang saya hatinya, saya berhati besar mengangkat dia dan dia menyingkirkan saya. Dia lupa diri, kacang lupa kulitnya. Tapi tidak lama setelah itu dia jatuh, saudara. Ketulusan dan kegigihan. Oh, ini salah, salah lagunya, saudara ya. Jadi ketulusan, kebesaran hati harus dimiliki seorang pemimpin. Kamu mengangkat orang lain, kamu nggak usah takut. Kamu terancam, tergeser, justru kamu jatuh-jatuhin orang diam-diam dengan posisi kepemimpinanmu. Kamu udah duluan jatuh. Karena semua ada musimnya. Musim akan selalu berganti, selalu ada konsekuensi. Baik, kita balik lagi ke Priscilla ya, saudara ya. Jadi saya teringat gitu ya, sudah kenyang dengan orang-orang yang munafik di teologi, sudah kenyang dengan orang-orang yang bawaannya saingan gitu ya saudara ya. Tanya langsung diam-diam dia, diam-diam gitu loh. Padahal kenapa sih kalau dikasih tahu? Iya kan saudara ya. Ini kan untuk kerajaan surga ya. Jatuh-jatuhin di belakang, nusuk-nusuk di belakang ya. Jadi mereka mendengar Apolos semangat banget di sinagoge, nggak dijatuh-jatuhin saudara. Dia nggak mau mengkritik Apolos ini. Tapi mereka dengan hati besar membawa Apolos, membimbingnya secara pribadi, tidak mempermalukannya. Dan menjelaskan kepadanya jalan Allah lebih teliti. Inilah kekeluargaan, saudara. Apolos tidak akan pernah lupa dengan Priscilla yang membimbing dia dengan tulus. Berapa banyak kita yang hanya taunya menjatuhkan. Karena kita takut ada yang lebih unggul loh dari kita. Kita lihat dia semangat. Hahaha, ku cari kelemahannya, ku cari kelemahannya, ku jatuhin. Kamu sudah duluan jatuh. Kalau kamu punya kepemimpinan mindset yang demikian. Saudara, kita belajar dari Priscilla. Saudara, kenapa seringkali namanya disebut lebih dulu dari Aquila? Wow, saya mempelajarinya, saya takjub, saudara. Bila kita membaca dari Kisah Rasul 18 ayat 26, Roma 16 ayat 3, 2 Timotius 4 ayat 19, ini menunjukkan pengakuan yang pernah peran aktif dan pengaruhnya dalam pelayanan. Mereka adalah contoh mentor sejati. Mereka rendah hati, mereka sabar, tidak cari nama, tapi menolong generasi berikutnya bertumbuh. Jadi gereja mula-mula bertumbuh bukan hanya karena Paulus, saudara, bukan. Tapi ada pasangan sederhana yang membuka rumah dan bekerja bersama dan setia membimbing pribadi-pribadi kunci.
Mentoring sejati ini bukan di panggung besar, tapi ini dalam ruang pribadi di mana hati dibentuk, saudara. Dan kalau kita baca dari Roma 16 ayat 3, surat Roma ini ditulis Paulus. Kalau Roma yang tulis Paulus. Kalau kisah Rasul yang tulis Lukas. Diingat ya, Lukas Tabit. Paulus juga orang yang bangsawan dan cendekiawan. Dan dia menulis surat Roma sekitar tahun 57 Masehi dari Korintus. Ini surat teologis yang paling sistematis. Ini ditujukan kepada jemaat di Roma yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi pasal 16 ini berisi salam Paulus kepada banyak rekan pelayanan. Ini menunjukkan gereja adalah tubuh yang bekerja sama, bukan satu orang saja. Saudara, kalau kita membahas Priscilla dan Aquila, asal-usul mereka adalah pasangan Yahudi. Sebelumnya mereka itu tinggal di Roma, saudara ya. Tapi diusir karena ada dekrit Kaisar. Kaisar Claudius tahun 49 Masehi yang melarang orang Yahudi di Roma. Jadi mereka pindah ke Korintus, lalu ke Efesus, dan akhirnya kembali ke Roma setelah larangan dicabut. Saudara, pekerjaan mereka tukang kemah, tent maker. Jadi sama seperti Paulus di Kisah Rasul 18 ayat 3. Dan pekerjaan inilah mereka menjalin hubungan erat dengan Paulus, saudara. Bagaimana peran dalam pelayanan? Mereka ini teman sekerja Paulus dalam Kristus. Mereka membuka rumah mereka sebagai tempat pertemuan jemaat. Saya ulang kembali di 1 Korintus 16 ayat 19. Jadi Paulus berkata, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk aku. Tepatnya di Roma 16 ayat 4. Priscilla sering disebut lebih dahulu, padahal kita tahu budaya patriarkal Yahudi, nama laki-laki yang harus lebih dulu disebut. Tapi beberapa ayat Priscilla mendahului Aquila. Ada makna di dalamnya. Saudara, ini pengakuan Priscilla lebih menonjol dalam pelayanan pengajaran. Jadi dia sering disebut mentor, sering disebut guru firman. Wah, saya pingin seperti itu. Saya dosen juga, saudara. Saya juga pendeta, saya berdoa Tuhan, jadikan aku seperti Priscilla yang di Alkitab. Bukan kebetulan mamaku, papaku memberi aku nama Priscilla dan aku memang suka mengajar gitu ya saudara. Dan teman-teman bilang termasuk murid-murid di Yestoya bilang saya dosen di STT Yestoya. Kalau Ibu Priscilla yang ngajar, kita nggak akan ngantuk karena orangnya meledak-ledak gitu, saudara. Dia antusias kadang kadang naik gitu ya nggak pernah naik turun pokoknya kita melek terus gitu ya saudara ya. Jadi Priscilla ini lebih menonjol dalam pelayanan pengajaran. Dia punya karunia pengajaran yang sangat dalam. Jadi memang beberapa orang tertentu Tuhan beri karunia yang dalam di pengajaran, di kerohanian dan kepemimpinan. Dan ini diakui Paulus dan diakui gereja mula-mula. Dia tetap melayani, tapi dia bersama suaminya, namun dia lebih menonjol dari suaminya. Mungkin suaminya punya talenta yang lain, tapi mereka berkolaborasi dan mereka tetap dalam kesetaraan Injil. Jadi kalau kita baca dari Roma 16 ayat 3, dari sini kita tahu saudara, gereja bukan hanya dibangun oleh rasul besar seperti Paulus, tapi juga pasangan biasa, orang biasa, siapa aja Anda. Anda mau bilang saya biasa ya semua Tuhan suka pakai kandidat-kandidat biasa bahkan yang diremehkan bahkan akan jadi kandidat lebih besar yang mau Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya. Jadi jangan banyak alasan ya saudara. Yang penting Anda mau saja Tuhan akan buka jalan ya. Mereka mau beri waktu apa yang ada mulai dari titik di mana Anda berada. Kalau nggak ada, nggak usah diada-adakan ya saudara. Tuhan nggak pernah minta yang nggak ada. Jadi nggak usah banyak cari bacot-bacot ya saudara. Maaf, maaf. Saya minum dulu sebentar. Jadi, Paulus, pasangan biasa, mereka buka rumah, beri waktu, bahkan beri nyawa, saudara. Wah, ini luar biasa. Jadi, pengakuan Paulus terhadap Priscilla Aquila ini menegaskan pelayanan perempuan adalah sah, penting, dan ini berdampak dalam karya Allah. Mentoring dan pelayanan sejati ini lahir dari kesetiaan, dari pengorbanan, dan kolaborasi. Saya ulang, mentoring dan pelayanan sejati itu lahirnya dari kesetiaan. Pasti orang yang pelayanannya sejati dan pasti dia otomatis ya mementoring tiap orang. Pasti dia orang yang setia.
Dia orang yang rela berkorban dan dia bisa bekerja sama. Walaupun kadang bekerja sama-sama yang nyebelin, saudara. Dia selalu berusaha mengalah, kadang dia juga harus mendisiplin. Demikian, saudara. Kalau kita baca dari Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26 khususnya, ini menyoroti bagaimana pasangan sederhana Priscilla Aquila membimbing pengkhotbah yang sangat luar biasa pasti namanya Apolos, tapi tidak dipermalukan, tidak dicari-cari kesalahan, tapi diperlengkapi sehingga pelayanannya lebih kuat lagi, lebih luar biasa lagi. Ini Alkitabiah. Bila kita membaca dari Roma 16 ayat 3 ini menegaskan peran mereka bukan hanya sebagai mentor, tapi juga sebagai teman sekerja dalam Kristus yang rela berkorban demi Injil. Saudara, perempuan seperti Priscilla ini membuktikan bahwa Allah bisa memakai siapa saja, mau laki-laki, mau perempuan, mau terkenal, mau sederhana. Untuk apa? Untuk membentuk generasi pemimpin yang membawa Injil Kristus ke bangsa-bangsa. Bila kita eksegesis lebih dalam, Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi namanya Apolos, berasal dari Alexandria, pasti bicara, mahir kitab suci. Wah, ini luar biasa. Apolos identitas etnisnya religius, saudara. Dari sini kita tahu Allah sering memakai orang dengan talenta alami, fasih, pintar, berbakat, tapi talenta itu perlu disempurnakan oleh pengenalan yang penuh akan Kristus. Jadi diperlengkapi lagi, saudara. Yang nggak ada yang sempurna, saudara. Bila dibilang di ayat 25, dia telah menerima pengajaran jalan Tuhan. Dia sudah tahu ajaran mesianis, tapi lebih kepada ajaran Yohanes Pembaptis. Dia punya semangat, dia punya antusiasme kayak mirip-mirip saya ini nih saudaranya. Gambaran api yang menyala, dia memberitakan dengan penuh iman. Dia juga mengajar dengan teliti. Ini kesungguhan kalau ada ketelitian di sini. Tapi ada keterbatasan, saudara. Dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi kekurangannya ini menekankan pertobatan tapi belum menunjuk pada karya penuh Kristus dalam kematian, kebangkitan, dan pencurahan Roh Kudus. Jadi semangat tanpa kebenaran yang lengkap juga bisa menyesatkan. Apolos mungkin semangat, ya saya juga orang yang sangat semangat dan antusias katanya. Dari sini saya juga tahu saya harus dilengkapi terus, dimentoring terus. Karena kalau ada yang tanpa kebenaran bisa menyesatkan orang. Dan itu perlu mentor. Mentor yang melengkapi, mentor yang berhati besar, melengkapi dengan pengajaran yang benar. Apolos mengajar dengan berani di rumah ibadat. Wah, Apolos ini luar biasa. Walaupun pengetahuannya belum lengkap. Namun, Priscilla Aquila di sini perannya aktif dalam pengajaran. Ini melakukan pendekatan pribadi, nggak mempermalukan, penuh kasih untuk mengajak Apolos dan melengkapi Apolos. Dialah yang menjelaskan pada Apolos dengan teliti. Ternyata Priscilla lebih dalam lagi pengetahuannya, tapi mungkin dia lebih dalam karena lebih dulu sudah lebih lama bersama dengan Paulus. Sedangkan Apolos dia bukan karena lebih dalam, karena memang manusia itu terbatas, walaupun dia sangat semangat. Akhirnya setelah dibimbing oleh Priscilla, dia malah lebih hebat lagi, lebih terkenal, saudara ya. Jadi dia menuntun Apolos dari baptisan pertobatan menuju pemahaman penuh tentang Injil Yesus Kristus. Jadi, saudara, mentoring sejati itu dilakukan dalam kasih, dalam kerendahan hati, dan teliti. Sehingga apa? Sehingga talenta yang diarahkan itu sepenuhnya untuk kemuliaan Kristus. Saudara, bila kita melihat dari Roma 16 ayat 3, saudara, sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Saudara, Paulus selalu memberi salam. Salam itu selalu mengandung doa, mengandung berkat, bukan sekedar basa-basi. Disebut Priska, ini nama lain dari Priscilla ya, saudara ya. Dan selalu lebih dulu dari Aquila nama suaminya. Ini pengakuan gereja terhadap karunia dan peran. Jadi di zamannya Paulus, Paulus sendiri tidak pernah merendahkan perempuan. Kalau dia memang lebih, dia akan diakui, saudara ya. Jadi ada pengakuan gereja mula-mula terhadap karunia dan peran tanpa melihat gender. Jadi jangan bohong Anda bilang, ini kata Alkitab bohong itu semua ya. Tuhan tidak pernah
melihat kepemimpinan dari gender ya. Tapi memang ada yang Tuhan pilih. Jadi ada yang dalam perempuan ini sebenarnya kalau dikasih kesempatan. Dalam sekali saudara, tapi perempuan kan dari dulu dibatasi ya saudara. Tapi kalaupun Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana indah di balik itu semua. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Aquila suami Priscilla ini seorang Yahudi. Dia rekan kerja Paulus dalam membuat tenda, saudara ya. Jadi teman sekerja dalam Kristus Yesus. Paulus tidak menyebut mereka pembantu. Perhatikan Paulus. Paulus seorang yang bangsawan, cendekiawan, dan dia yang pertama kali dia bisa dibilang ya dekat banget sama Yesus karena dia ketemu Yesus ya. Tapi dia nggak pernah merendahkan orang yang membantu dia. Dia selalu melihat rekan. Dia selalu membuat rekan sinergos. Dia tahu semuanya bersinergi gitu saudara. Ada bahasa yang dia pakai sangat-sangat bijaksana, kesetaraan dalam pelayanan. Ini yang membuat seseorang tuh merasa sangat dihargai saudara ya. Jadi Paulus menegaskan bahwa pelayanan itu kerjasama tubuh Kristus, baik pria maupun wanita. Kita semua dipanggil untuk melayani bersama. Saudara, bila kita lihat eksegesis dan relevansi saudara dari Apolus, terutama kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 25, ini potensial cerdas, bersemangat tapi perlu dibimbing ya. Jadi banyak orang hari ini hanya punya semangat, bakat, bahkan pendidikan, tapi perlu diarahkan agar hidupnya dipakai penuh oleh Kristus. Saudara, kalau Tuhan menyampaikan sesuatu di hati saudara, Anda melihat seseorang, dia berbakat, dia berkarunia, tapi dia juga terbatas, saudara. Jangan Anda pelit ilmu, jangan katain dia, tetapi perlengkapi dia dengan bijaksana, saudara. Anda mentor yang baik demikian. Seperti Priscilla Aquila. Mereka sederhana, mereka mungkin pekerja tenda, saudara. Tetapi setia, membimbing, dan berkorban bagi Injil, saudara. Jadi jemaat sederhana pun bisa menjadi mentor. Mentor rohani yang membentuk pemimpin generasi berikutnya, baik di keluarga, di ekonomi, maupun pelayanan, saudara. Paulus, bila kita lihat di Roma 16, dia mengakui peran Priscilla Aquila sebagai rekan sekerja, saudara, bukan bawahan. Dampak Kristus tidak ada pelayanan yang kecil, semua Tuhan hargai. Kesetiaan kita dalam hal kecil ini yang akan menghasilkan dampak besar. Jangan hanya Anda mau tampil depan umum, setialah. Setialah dalam hal yang sederhana Tuhan perhitungkan. Ada CIA, ya saya selalu ada CIA di sini ditonton oleh CIA, saudara. Pelayanan kerjasama tubuh Kristus pria dan wanita. Yes, betul sekali. Apa kabar semuanya? Shalom. Ya, ini ada bunyi eh, timer juga, saudara ya. Baik, saya akan bagikan langsung 3 poin utama mentor. Mentor itu apa? Mentor adalah partner dalam Kristus. Priscilla tidak berjalan sendiri. Dia punya partner, suaminya Aquila. Ya, jadi suami istri harus sama-sama melayani. Siapapun yang lebih unggul karunianya, yang diunggulkan adalah kerajaan Allah. Jadi kita perlu mentoring sejati lahir dari komunitas tubuh Kristus. Yesus sendiri, ini ya kalau kita lihat dari kristosentrisnya, Yesus sendiri mengutus muridnya berdua-dua, saudara. Tidak pernah sendirian. Karena memang berdua lebih baik daripada sendiri. Kalau Anda lagi sendiri di sini jangan merasa sendiri. Saya juga mendirikan Empower Woman merasa sendiri. Ketemu sama orang yang salah aja, saudara. Yang niatnya cuma mau memanfaatkan, mau minta duit, mungkin dilihat wajah saya ini wajah orang kaya gitu, saudara ya. Jadi kalau pelayanan dia jadikan cari uang gitu, saudara. Saya udah berapa kali ketemu orang-orang seperti ini, saudara ya. eh Shalom pendeta, ya. Shalom CIA. What's your name? May I know your name? Ya, ya, wonderful woman of God. Thank you, thank you, thank you. Ya, jadi saudara saya mendirikan Empower Woman Ministry. Saya tahu rasanya disingkirkan, saya tahu rasanya tidak dianggap, dan saya tahu rasanya merintis. Saya berapa kali mau menyerah, bahkan sampai sekarang saya hanya beriman, melangkah dengan iman dan memulai dengan apa yang ada. Saya bukan dengan ambisi kita, saudara, minta visi dari Tuhan, saudara. Dia pasti akan beri partner. Walaupun saya saat ini sedang mencari juga saudara karena berulang kali jatuh bangun tapi saya percaya Tuhan akan sediakan. Kalau Tuhan yang panggil. Ya ada Nona V. Shalom Ibu, shalom. Shalom semuanya. Ya. Jadi
Pelayanan dan pengajaran itu lebih kuat ketika kita melakukannya bersama, bukan sendirian. Berdua lebih baik daripada sendirian. Kalau Anda saat ini merasa sendirian, Anda boleh minta Tuhan berikan saya partner. Saya berdoa kita yang merasa sendirian, Roh Kudus akan menuntun kita dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sepisi, yang menjadi partner kita, yang menguatkan. Minimal pasangan kita, saudara ya. Mulai dari pasangan kita, suami kita, saudara ya. Kalau dalam pergumulan Anda juga memenangkan, pasti ada sahabat yang Tuhan beri. Ya, jadi pelayanan dalam keluarga, orang tua, itulah mentor. Seperti kalau kita, saya, mama saya itu banyak jadi mentor saya, ya. Jadi suami istri dipanggil saling mendukung, bukan bersaing, saudara. Mentor itu membimbing dengan rendah hati dan teliti. Priscilla dan Aquila tidak mempermalukan Apolos di depan umum, melainkan membimbingnya secara pribadi. Mentoring adalah karya kasih yang membangun, bukan menjatuhkan. Yesus juga membimbing muridnya dengan sabar, menegur dalam kasih. Bila kita membaca dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Jadi, seorang mentor ini menanamkan kebenaran dengan teliti, bukan hanya memberi semangat, tetapi juga doktrin yang benar. Dalam ekonomi, orang tua, seperti orang tua menuntun, kita menuntun anak-anak kita mengatur uang dengan benar. Dalam pelayanan juga pemimpin membimbing tanpa menghakimi, tetapi menolong bertumbuh, untuk bertumbuh. Saudara, mentor itu membentuk generasi pemimpin. Saya ulang, mentor membentuk generasi pemimpin. Dari bimbingan Priscilla lahirlah seorang Apolos yang kelak menjadi pengajar besar di Korintus, 1 Korintus 3 ayat 6. Jadi Allah memakai orang sederhana untuk menghasilkan pemimpin besar. Yesus sendiri adalah guru agung yang melahirkan generasi rasul. Jadi jangan pernah remehkan peran kita, saudara. Mungkin kita bukan Paulus atau Apolos, mungkin kita hanya seperti Priscilla yang membentuk generasi berikutnya. Tetapi dalam pelayanan, siapa yang kita bimbing hari ini akan bisa jadi pemimpin yang besar besok. Jangan pernah merasa, nanti dia lebih besar dari aku. It's all about God's kingdom, not about you. Jadi dalam keluarga, anak kita didik dalam firman, kita tidak tahu dia nanti jadi apa, saudara. Tapi bagian kita, ya kalau gitu kita bimbing dalam firman Tuhan, percayalah dia akan jadi orang besar. Amin, saudara. Terang dunia, saudara. Saya suka kata-kata John Maxwell, saudara. Seorang pemimpin yang hebat tidak sekedar menghasilkan pengikut. Kau bukan cari pengikut atau follower, tapi lahirkan pemimpin baru. Lahirkan pemimpin baru. Saudara Billy Graham, dia berkata, seorang perempuan yang berdoa itu bisa mengguncang dunia. Doa saja itu bisa mengguncang dunia. 2 Timotius 2 ayat 2, saudara, apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, kita belajar dari Priscilla, yang jarang mungkin kita dengar, tapi dia teladan seorang mentor. Dia partner dalam Kristus. Dia membimbing dengan rendah hati dan teliti. Dia membentuk generasi pemimpin. Saudara, jangan hanya puas jadi penerima berkat, tapi jadilah mentor yang melahirkan generasi baru bagi Kristus. Saudara, apakah hari ini kita siap dipakai Tuhan? Ini pertanyaannya. Mungkin kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendeta, hamba Tuhan, atau hanya saudara ya, sekedar saudara seiman. Apakah bersedia jadi mentor, saudara? Mari kita serahkan diri kita supaya lewat hidup kita yang sederhana sekalipun, saudara, lahir generasi besar yang mengabarkan Kristus. Saudara, saya beri kesimpulan mentor sejati. Seorang mentor bukan hanya mengajar dengan kata, tetapi membentuk dengan teladan. Kita belajar dari Priscilla. Kita percaya pelayanan terbesar adalah melahirkan pemimpin yang lebih kuat dari kita. Bila kita bicara seperti api dan arah, saudara, semangat tanpa arah bisa tersesat. Tetapi semangat yang diarahkan oleh firman, ini yang akan menyalakan bangsa. Apolos berapi-api, saudara, dan Priscilla memberi arah.
Itulah panggilan kita. Jangan biarkan orang yang antusias, karena Anda iri dengan dia yang antusias dan semangat. Anda tahu dia perlu dibimbing. Anda diam aja. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban Anda. Tuhan akan pakai yang lain untuk membimbing. Tapi Anda tahu berbuat baik, Anda tidak melakukannya. Lihatlah itu nanti ya, saudara ya. Oke, ada salam saudara dalam Kristus dari Malaysia, Nikodemo. Shalom ya. Tuhan memberkati. Jadi, kita perempuan jadilah pembentuk generasi. Allah tidak menunggu panggung besar untuk membentuk pemimpin besar. Dia memakai bahkan dari rumah kita yang sederhana, seperti Priscilla. Dia juga bisa memakai rumah kita. Jadilah partner dalam Kristus. Pelayanan bukan tentang siapa lebih dahulu, tetapi siapa yang bersama. Priscilla dan Aquila ini membuktikan pasangan yang sehati bisa melahirkan pemimpin dunia. Saudara, mentoring itu adalah investasi kecil. Kita mungkin tidak menjadi Paulus atau Apolos, tapi kita bisa jadi Priscilla. Nama kita mungkin sederhana, tetapi warisan iman kita abadi, saudara. Membimbing dengan kasih, menegur di depan umum, itu bisa melukai. Jangan mempermalukan, tapi bimbing dengan kasih. Jangan tegur depan umum, tapi bimbing dengan kasih. Ini yang akan melahirkan pemimpin. Mentoring sejati itu selalu dimulai dari hal yang sederhana, yang bersahabat, yang kekeluargaan, bahkan sering di meja makan, bukan di mimbar yang besar, saudara. Jadilah teman sekerja dalam Kristus. Roma 16 ayat 3 berkata bukan sekedar salam, melainkan pengakuan perempuan pun dipanggil sebagai rekan sekerja, bukan sekedar pengikut. Demikian firman Tuhan saat ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau diajari jadi mentor, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa belajar seperti Priscilla dan Aquila. Ajari kami bahwa mentor itu membentuk generasi pemimpin, membimbing dengan rendah hati dan teliti. Dan kami bisa menjadi partner dalam Kristus. Ajari kami semua mengutamakan kerajaan Allah, bukan kepentingan atau ambisi pribadi. Pakai kami seperti kau memakai Priscilla Aquila. Bentuk kami menjadi mentor yang rendah hati, setia dan tekun. Tolong kami membimbing anak-anak keluarga generasi muda mengenal Engkau lebih dalam lagi. Jadikan hidup kami berkat, supaya setiap hari kami jadi berkat dan membimbing generasi berikutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Anda bisa lihat rekamannya secara lengkap di Priscilla Das Channel. Kalau Anda diberkati, Anda bisa share dan Anda bisa komen dan Anda juga bisa DM saya untuk doa. Doa khusus saya dan tim akan mendoakan pergumulan-pergumulan khusus. Tuhan memberkati. Saya beri salam dulu buat rekan-rekan yang ada di Zoom. Terima kasih setia mendengar dan juga teman-teman yang ada di YouTube. Tuhan memberkati ya saudara ya. Oke, kita jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Bye.